Pernah dengar mitos kalau ibu hamil harus bawa gunting atau jarum kemana-mana biar aman dari makhluk halus? Atau cerita mengerikan tentang janin yang tiba-tiba hilang tanpa jejak? Di tengah kebahagiaan menyambut buah hati, ternyata banyak sekali mitos yang membuat ibu hamil merasa takut dan cemas. Apakah semua ini benar atau hanya cerita turun-temurun tanpa dasar? Dalam video ini, kita akan membahas fakta dan mitos Islami tentang kehamilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, tulis komentar di bawah, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oh ya, tulis juga sholawat di kolom komentar, yuk. Semoga setiap sholawat yang kita kirimkan menjadi berkah dan keberkahan untuk kita semua. 1. Wanita hamil dan kepercayaan mitos dalam budaya kita. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, kehamilan seringkali diselimuti oleh berbagai mitos. Salah satunya adalah keyakinan bahwa wanita hamil harus membawa gunting atau jarum sebagai jimat untuk melindungi diri dari gangguan makhluk halus. Cerita seperti ini berkembang dari generasi ke generasi, biasanya tanpa dasar ilmiah atau agama yang jelas. Kehamilan yang seharusnya menjadi masa penuh kebahagiaan seringkali berubah menjadi masa penuh kecemasan karena berbagai larangan dan kepercayaan yang membatasi. Pertanyaannya, dari mana asal mitos ini? Mengapa banyak orang masih mempercayainya meski hidup di era modern? 2. Mitos gunting dan jarum, apakah ada dasarnya dalam Islam? Mitos ini konon berasal dari keyakinan bahwa makhluk halus takut pada benda tajam. Banyak ibu hamil diminta membawa gunting kecil atau jarum yang disematkan di baju mereka sebagai perlindungan. Namun, dalam ajaran Islam, tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa benda-benda seperti ini memiliki kekuatan melindungi. Perlindungan sejati bagi seorang muslim berasal dari Allah. Ayat kursi, surat Al-Falaq, dan Anas adalah doa-doa yang diajarkan untuk melindungi diri dari segala bentuk gangguan, termasuk makhluk gaib. Sebagai seorang muslim, penting untuk menggantikan ketakutan yang tidak berdasar dengan keyakinan kepada Allah dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. 3. Fakta medis di balik kepercayaan tradisional. Selain perspektif agama, kita juga perlu melihat sisi medis. Membawa gunting atau jarum sebenarnya tidak memiliki dampak langsung terhadap kesehatan ibu hamil maupun janin. Namun, ada risiko tersendiri jika benda tajam ini tidak digunakan dengan hati-hati. Dalam beberapa kasus, mitos seperti ini justru membahayakan, terutama jika ibu hamil mengandalkan benda tersebut daripada berfokus pada menjaga kesehatan mereka secara fisik dan mental. Fakta ini menunjukkan pentingnya membedakan antara kepercayaan budaya dan fakta ilmiah, sehingga ibu hamil dapat menjalani kehamilan mereka dengan aman dan nyaman. 4. Janin 9 bulan yang hilang, fenomena atau takdir. Salah satu mitos yang paling menakutkan adalah cerita tentang janin yang hilang tanpa jejak, terutama ketika usia kehamilan sudah memasuki bulan ke-9. Cerita ini sering dikaitkan dengan makhluk halus atau gangguan jin. Namun, secara medis, kehilangan janin di usia ini seringkali disebabkan oleh komplikasi seperti stillbirth, kematian janin dalam kandungan. Islam mengajarkan bahwa setiap kejadian, baik menyenangkan maupun menyedihkan, adalah bagian dari takdir Allah. Kepercayaan kepada takdir ini dapat memberikan ketenangan bagi ibu hamil, terutama ketika mereka menghadapi situasi yang sulit. 5. Perspektif Islam tentang mitos kehamilan. Islam adalah agama yang berlandaskan wahyu dan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, tidak ada ruang untuk kepercayaan yang tidak berdasar. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengandalkan doa, zikir, dan tawakal kepada Allah dalam menghadapi segala tantangan, termasuk kehamilan. Membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, dan menjaga hubungan dengan Allah adalah cara yang diajarkan untuk melindungi diri dari segala gangguan. Sebaliknya, kepercayaan pada mitos dapat menjauhkan kita dari keyakinan kepada Allah dan menambah beban psikologis yang tidak perlu.
6. Pentingnya ikhtiar medis dan doa. Kehamilan adalah proses alami yang memerlukan perhatian medis sekaligus spiritual. Islam tidak pernah menolak ilmu pengetahuan, termasuk dalam hal kesehatan. Ibu hamil dianjurkan untuk rutin memeriksakan kehamilan mereka ke dokter atau bidan. Dalam waktu yang sama, mereka juga dianjurkan untuk memperbanyak doa dan ibadah. Kombinasi antara ikhtiar medis dan doa ini adalah bentuk usaha yang sempurna sesuai ajaran Islam. Tidak ada gunanya bergantung pada mitos atau jimat, karena semua yang terjadi ada dalam kuasa Allah. 7. Pengalaman nyata, kisah ibu yang kehilangan janin. Terjadi di Bantul. Seorang calon ibu kehilangan bayinya dalam kandungan. Padahal usia kandungannya sudah 9 bulan. Hingga tanggal 25 April yang menjadi waktu kelahiran sang bayi tak kunjung lahir. Bahkan perut si ibu mendadak kempes. Warga di salah satu dusun di wilayah Kecamatan Pandak, Bantul, digemparkan dengan peristiwa hilangnya bayi dalam kandungan usia 9 bulan. Warga setempat masih keheranan dengan peristiwa yang sulit dinalar itu. Berdasarkan informasi yang beredar, misteri ini bermula wanita yang mengandung dan bayinya hilang tersebut bernama Wati. Bayi yang hilang itu merupakan anak pertama Wati. Sejak usia kandungan 1-8 bulan, Wati dan suaminya rutin memeriksakan kandungannya. Bahkan saat usia kehamilan 9 bulan, Wati sempat melakukan USG dan janinnya dinyatakan sehat. Sesuai hari perkiraan lahir HPL bayi Wati diperkirakan lahir pada tanggal 25 April tahun 2018. Namun, ditunggu sampai akhir April, bayi itu belum juga lahir. Hingga awal Mei lalu perut Wati kempes dan bayinya tidak ada dalam perutnya. Kepala Pedukuhan tempat Wati tinggal, Supartono, saat ditemui di kediamannya mengonfirmasi kejadian tersebut. Hasil USG-nya juga ada, ibunya Wati juga bilang anaknya akan melahirkan tanggal 25 April, kata Supartono. Keluarga Wati juga sudah sempat menggelar upacara selamatan 4 bulanan dan 7 bulanan. Supartono mengatakan, warganya banyak yang menyaksikan bahwa Wati benar-benar hamil saat keluarga Wati menggelar selamatan 4 bulanan dan selamatan 7 bulanan atau mitoni. Perut Wati saat itu juga terlihat membuncit tanda sedang hamil. Sejak tanggal 2 Mei lalu, warga mulai banyak yang membicarakan bahwa bayi Wati hilang. Sejak saat itu rumah Wati banyak didatangi warga yang penasaran hingga Wati sempat shock dan enggan berkomunikasi dengan banyak orang yang menemuinya. Sekarang kondisinya sudah membaik, kata Supartono. Ia yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari rumah Wati juga tidak paham dengan kejadian misterius tersebut. Kejadian aneh. Berdasarkan cerita salah satu tetangga Wati pada tanggal 2 Mei lalu, tepatnya dini hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, Wati sempat mengigau dan suaminya sempat membangunkan. Namun, Wati tidak sadar dan tidur kembali. Supartono mengatakan, pagi harinya Wati terkaget karena perutnya sudah kempes. Setelah itu perutnya normal tidak seperti orang hamil, ujar dia. Kepala Puskesmas Pandak II, Sita Murti mengaku sudah mengecek terkait kabar tersebut, bahkan salah satu petugas medisnya sudah mendatangi rumah Wati. Namun, pihaknya belum bisa memastikan terkait kehamilannya karena selama hamil Wati belum pernah memeriksa kehamilan di Puskesmas Pandak II. Buku Kesehatan Ibu dan Anak KIA yang menjadi catatan rekam medis pemeriksaan kehamilan Wati juga belum ia dapat karena hilang. Kami belum cek KIA-nya, kata Sita. Petugas medis yang mendatangi rumah Wati, kata Sita, juga tidak mendapati tanda-tanda melahirkan dari tubuh Wati. Selama kehamilan, Wati rutin memeriksa kandungannya di rumah sakit di wilayah Sleman, karena suaminya salah satu petugas medis di Sleman. 8. Cara melindungi ibu hamil menurut Islam. Islam memberikan berbagai panduan praktis untuk melindungi ibu hamil, seperti membaca doa perlindungan, menjaga kebersihan, dan menghindari hal-hal yang membahayakan kesehatan. Tidak ada ajaran Islam yang menyuruh kita membawa benda tajam sebagai pelindung. Sebaliknya, kita diajarkan untuk memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran sebagai sumber kekuatan spiritual. 9.
Menghadapi mitos dengan bijak, daripada mengabaikan mitos sepenuhnya, penting untuk menghadapinya dengan bijak. Jelaskan kepada keluarga atau masyarakat yang masih percaya mitos bahwa ada cara yang lebih efektif untuk melindungi ibu hamil. Dengan cara ini, kita dapat mengurangi ketakutan yang tidak perlu dan membantu ibu hamil fokus pada kesehatan dan kebahagiaan mereka. 10. Harapan dan pesan untuk ibu hamil. Kehamilan adalah anugerah luar biasa yang perlu dirayakan, bukan ditakuti. Dengan memegang teguh ajaran Islam dan memahami fakta medis, ibu hamil dapat menjalani masa kehamilan mereka dengan tenang dan penuh rasa syukur. Video ini bukan hanya untuk ibu hamil, tetapi juga untuk keluarga, teman, dan siapa saja yang ingin mendukung perjalanan kehamilan dengan cara yang benar. Jangan biarkan mitos mengaburkan keindahan masa kehamilan Anda. Ingatlah, perlindungan sejati hanya datang dari Allah. Semoga video ini membantu Anda memahami fakta dan mitos kehamilan dari perspektif Islami. Jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman Anda dan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat menyambut kehadiran buah hati tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.